وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Sahabat Al-Quran, salah satu pilar utama dalam agama Islam adalah meyakini adanya kiamat. Secara etimologi, kata kiamat terserap dari bahasa Arab yang berasal dari kata qoma, yaqumu, kiaman, yang berarti berdiri, berhenti, atau berada di tengah. Dari kata ini, kiamat diartikan sebagai hari kebangkitan dari kematian, yaitu dihidupkannya kembali manusia pasca kematiannya. Dalam Al-Quran, pembahasan tentang hari kiamat terulang sebanyak 71 kali. Sedangkan istilah yang digunakan untuk menyebut hari kiamat tidak kurang dari 32 kata. Sebagian kata menggambarkan karakteristik kiamat, proses terjadinya kiamat, dan sebagian lainnya menggambarkan keadaan alam semesta dan kondisi manusia saat peristiwa itu terjadi. Seperti Al-Waqi'ah, peristiwa hebat, As-Sa'ah, saat berakhirnya alam semesta, Yaumul Mahsyar, hari tempat berkumpul, Yaumul Hisab, hari perhitungan amal, Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, Al-Haqqah, yang pasti terjadi, dan lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kiamat diartikan sebagai hari kebangkitan setelah mati, bencana besar, dan hari akhir zaman di mana dunia dan seisinya rusak, binasa, dan lenyap. Dari pengertian ini, kata kiamat memiliki dua makna pokok. Pertama, kiamat atau al-qiyamah diartikan sebagai hari kebangkitan manusia dari kubur, yaitu hari dihidupkannya kembali manusia setelah kematian. Kedua, kiamat merupakan akhir kehidupan dunia dan alam semesta beserta isinya. Saat itu, semua yang ada di jagat raya ini akan hancur dan binasa. Dalam surah Ar-Rahman 26 hingga 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. semua yang ada di atasnya bumi itu akan binasa. Akan tetapi wajah zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Sahabat Al-Quran, dalam bahasa Indonesia, kiamat merupakan istilah populer yang dipahami sebagai hari kehancuran dunia dan seisinya. Dalam Al-Quran, keyakinan akan terjadinya hari kiamat ditempatkan setelah keyakinan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'minuna billahi wal yaumil akhir." Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran Surah Ali Imran ayat 114. Kandungan ayat ini menunjukkan bahwa iman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam agama Islam. Setiap umat Islam wajib mengimani. Meskipun kedatangannya merupakan sesuatu yang pasti, namun tak seorang pun mengetahui secara pasti kapan hari itu akan terjadi, termasuk Nabi Muhammad SAW ataupun malaikat. Nabi Muhammad berulang kali ditanya kapan terjadinya hari kiamat. Namun beliau selalu menjawab, tak seorang pun dapat mengetahuinya kecuali Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha Qul innama 'ilmuha 'inda Rabbi La yujalliha liwaqtiha illahu. mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang kiamat.
kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Kapan terjadinya hari kiamat itu menjadi rahasia Allah dan hanya Dia yang Maha mengetahui. Sebagai orang beriman, kita cukup meyakini bahwa kiamat pasti akan terjadi. Sahabat Al-Quran, keyakinan tentang akan terjadinya hari kiamat bukanlah doktrin agama semata. Secara sains, terjadinya kiamat dapat diterima secara ilmiah. Pada akhir abad 20, ilmu pengetahuan manusia tentang fenomena kelahiran dan kematian bintang berkembang pesat. Jejak perubahan fisik bintang dapat dipahami melalui teori evolusi bintang, mulai dari kelahirannya, berevolusi sampai mencapai titik akhir, kemudian padam, hingga yang terdeteksi dari keberadaannya adalah panjang gelombang inframerah. Evolusi bintang tersebut juga terjadi pada matahari. Pada saatnya, matahari akan berevolusi menjadi bintang raksasa merah yang panas permukaannya bisa mencapai bumi. Saat itu, angkasa bumi akan mengelupas. Pemandangan ke arah langit terbelah, tidak ada lagi pemandangan langit biru, yang ada hanya pemandangan api plasma matahari. Meteor-meteor yang jatuh akan bertumbukan langsung dengan bumi. Pada saat yang sama, bumi tidak sanggup menerima panas matahari dan pada akhirnya akan hancur menjadi atom-atom. Itulah hari akhir kehidupan dalam sudut pandang sains. Lalu, bagaimanakah gambaran kondisi bumi saat kiamat terjadi dalam tinjauan Al-Quran? Sahabat Al-Quran, dalam Al-Quran banyak ditemukan ayat-ayat yang menggambarkan keadaan alam semesta pada hari kiamat. Semuanya hancur berantakan, langit terbelah dan tergulung, bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya saling bertabrakan, berhamburan dan berjatuhan menghujani bumi. Dari gambaran tersebut, setidaknya bisa dibayangkan bagaimana keadaan alam semesta beserta isinya dalam peristiwa yang dahsyat itu. Menurut Al-Quran, saat kiamat terjadi, bumi akan mengalami guncangan yang dahsyat. Seluruh isi perut bumi akan dimuntahkan, lautan kering terbakar, gunung-gunung dihempaskan hingga menjadi pasir, lalu terbang bagaikan kapas. Berikut ini beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kondisi bumi saat kiamat terjadi. Pertama, dalam surah Az-Zalzalah ayat 1 hingga 2, Allah berfirman, إذا زلزلت الأرض زلزالها apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. وأخرجت الأرض أثقالها Bumi mengeluarkan isi perutnya. Az-Zalzalah artinya guncangan dahsyat. Kata ini merupakan isi masdar atau bentuk kata benda dari kata zalzala, yuzalzilu, zalzalatan, artinya yang mengguncangkan. Merujuk dari tafsir Kementerian Agama, melalui ayat ini Allah mengungkapkan saat terjadi kiamat, bumi akan bergetar dan berguncang dahsyat. Guncangan yang dahsyat tersebut menjadikan bumi menghamburkan seluruh isi perutnya yang terpendam berupa magma, logam, mayat-mayat dari dalam kubur, dan lain sebagainya. Surah Az-Zalzalah 1 dimulai dengan kata Iza Zulzila dan diakhiri dengan kata Zilzalaha yang berkedudukan sebagai maf'ul mutlak. Rangkaian kata ini dapat dimaknai sebagai guncangan hebat yang terjadi di seluruh penjuru bumi, bukan guncangan biasa yang bersifat lokal seperti yang pernah terjadi di bumi selama ini. Peristiwa ini sekaligus menjadi penanda bahwa akhir kehidupan dunia telah datang. Sahabat Al-Quran, guncangan dahsyat yang terjadi di seluruh bumi tersebut akan dimulai dengan tiupan sangkakala pertama. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, يوم ترجف الراجفة kamu benar-benar akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam semesta. Quran Surah An-Nazi'at ayat 6.
Dalam surah An-Nazi'at di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam bentuk sumpah kepada beberapa malaikat bahwa manusia yang telah mati akan dibangkitkan saat hari kiamat tiba. Mereka akan dibangkitkan dari alam kubur setelah tiupan pertama terjadi dalam mengguncang alam semesta. Firman Allah dalam bentuk sumpah ini dalam rangka menegaskan adanya hari kebangkitan yang diingkari orang-orang musyrik. Setelah peristiwa guncangan dahsyat terjadi, dalam surah Qaf ayat 44 dijelaskan bahwa bumi akan terbelah sehingga semua beban berat yang dikandungnya keluar dari celah-celahnya, termasuk jasad manusia yang terkubur di dalamnya. Selanjutnya, manusia akan digiring menuju dan berkumpul di padang mahsyar. Mereka akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan amal perbuatan selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'a Dzalika hasyrun 'alaina yasir. Pada hari itu bumi terbelah dengan mengeluarkan mereka. Kemudian mereka bergegas menuju padang mahsyar. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Quran Surah Qaf ayat 44. Sahabat Al-Quran, dalam surah Al-Insyiqaq ayat 3 hingga 5, Al-Quran selanjutnya menerangkan saat kiamat terjadi, bumi dan gunung-gunung akan mengeluarkan semua yang ada dalam perutnya. Kemudian hancur berkeping-keping hingga menjadi rata. Hal itu terjadi karena pada hakikatnya bumi dan gunung adalah makhluk yang taat dan tunduk pada kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Apabila bumi diratakan, memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, serta patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 3 hingga 5. Selain gempa tektonik yang membelah bumi karena patahan-patahan lempeng, letusan gunung yang hebat memuntahkan lahar dan mengisi semua cekungan. Laut dan sungai terisi material letusan gunung. Pada akhirnya, bumi menjadi rata. Tidak ada gunung-gunung dan tempat yang tinggi, semuanya rata. Sahabat Al-Quran, kehancuran gunung-gunung di hari kiamat juga disebutkan dalam surah Al-Waqiah ayat 4 hingga 6. Hancurnya gunung dimulai dengan guncangan dahsyat, kemudian dihancurkan sehancur-hancurnya hingga menjadi debu yang berterbangan seperti daun kering yang diterbangkan angin. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, jadilah ia debu yang berterbangan. Quran Surah Al-Waqiah ayat 4 hingga 6. Dalam ayat yang lain, kehancuran gunung-gunung di hari kiamat digambarkan seperti bulu-bulu yang berterbangan, berhamburan ditiup angin. Gunung sebagai makhluk ciptaan Allah yang besar dan kokoh di bumi akan hancur berantakan saat terjadi kiamat. Kepingan-kepingan kehancurannya akan berterbangan seperti bulu-bulu tertiup angin sehingga tidak ada bekasnya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Quran Surah Al-Qari'ah ayat 5.
Kehancuran gunung-gunung yang sangat mengerikan untuk menggambarkan bahwa hari kiamat akan terjadi dengan dahsyat. Umat manusia yang hidup di tahun 1945 menyaksikan peristiwa ledakan bom atom yang dijatuhkan Amerika pada Perang Dunia Kedua di kota Hiroshima dan Nagasaki. Insiden mengerikan tersebut terjadi begitu hebat hingga seketika merenggut puluhan ribu nyawa manusia dan menjadikan Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak. Namun, daya ledak bom atom itu ternyata tidaklah sebanding daya ledak bom nuklir yang dikembangkan manusia modern. Bom atom Hiroshima dan Nagasaki memiliki kekuatan sekitar 15 kiloton atau setara 15.000 TNT. Sementara itu, senjata nuklir modern memiliki kekuatan hingga 80 kali lipat. Lalu, bagaimana dengan kedahsyatan peristiwa di hari kiamat yang mengakibatkan gunung-gunung hancur beterbangan? Tentu kita tidak mampu membayangkan. Sahabat Al-Quran, dalam tafsir Ruhul Ma'ani, Al-Alusi menjelaskan fase-fase kehancuran gunung-gunung pada hari kiamat berdasarkan informasi dari Al-Quran. Pada mulanya, gunung-gunung terkena guncangan dahsyat, kemudian menjadi seperti kapas yang berterbangan, Al-Ihan, Al-Manfus, lalu hancur terpecah-pecah, Al-Haba, lalu diempaskan, An-Nasaf, oleh angin yang sangat kencang sehingga menjadi debu, lalu dihilangkan seperti Fata Morgana, Sarab. Dalam tafsir Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani menyatakan kehancuran gunung-gunung saat terjadi kiamat berlangsung dalam 5 tahap. Pertama, al-indikak atau bertabrakan. Gunung-gunung diangkat dari tempatnya lalu ditabrakkan ke bumi dengan satu tubrukan yang sangat dahsyat. Akibatnya, gunung-gunung berubah menjadi pasir lembut. Kedua, gunung-gunung seperti bulu yang berterbangan atau al-manfus. Ketiga, seperti haba, debu yang berpencar-pencar atau debu yang terlihat di sela-sela pintu yang terkena sinar matahari. Keempat, dihempaskan dengan kuat oleh angin. Kelima, menjadi fata morgana, yaitu bagian bumi yang terlihat seperti ada air ketika terkena sinar matahari, padahal tidak ada. Begitu juga akhir fase kehancuran gunung-gunung, terlihat seperti ada benda, padahal tidak ada. Sahabat Al-Quran, sesudah kehancuran alam semesta, manusia akan dibangkitkan dari kematiannya. Mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Amal perbuatan manusia selama di dunia akan ditimbang dengan adil dan teliti, sekecil apapun amal perbuatan itu. Bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih berat, mereka akan memperoleh balasan kebaikan dari Allah, menempati surga selama-lamanya. Sebaliknya, bagi mereka yang timbangan amal keburukannya lebih berat, mereka akan ditempatkan di neraka hingga kotoran akibat dosa-dosa mereka bersih. Adapun bagi orang-orang kafir, mereka akan berada di neraka selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga serial kajian tafsir ilmi ini menambah pengetahuan kita akan ajaran-ajaran agama Islam dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ikuti terus channel ini. Sampai jumpa pada kajian tafsir ilmi berikutnya.